datang di podcast STT Senpol Bandung. Dalam podcast kali ini, saya Sonia Lestari sebagai moderator yang akan membawakan podcast sampai akhir. Dan sekarang ini saya bersama dengan narasumber kita yaitu Ibu Eti Wartika yang akan menjadi narasumber kita pada podcast kali ini. Dan pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai topik-topik yang tidak kalah menarik dari podcast-podcast sebelumnya. Karena dalam podcast kali ini kita akan membahas mengenai arti hidup dalam kemenangan. Baik tidak membuang-buang waktu, kita akan bertanya langsung kepada Ibu Eti Wartika. Ibu, bagaimana nih menurut Ibu, apa artinya hidup dalam kemenangan itu, Bu? Ya, saya akan coba menjawabnya. Hidup dalam kemenangan berarti terus-menerus menang, tidak pernah kalah. Terus-menerus menang, jadi harus bedain. Kalau mengalami kemenangan, itu berarti ada kalanya menang dan ada kalanya kalah. Tetapi kalau hidup dalam kemenangan, terus-menerus menang dan tidak pernah kalah. Saya rasa itu artinya. Gitu ya, Bu. Ya. Oke, berarti hidup dalam kemenangan itu hidup yang terus menang tanpa kalah. Iya. Oke, tapi kan Bu, kadang dalam hidup ini Bu, kita tidak selalu menang loh Bu. Kadang kita akan ada saatnya, ada waktunya kita akan kalah, bahkan kita akan jatuh begitu Bu. Nah, lalu bagaimana Bu dengan seseorang yang sudah berkomitmen untuk hidupnya di dalam kemenangan itu, tetapi apakah orang itu secara otomatis langsung bisa memiliki hidup dalam kemenangan? Bagaimana menurut Ibu? Iya, memang seharusnya setiap anak Tuhan itu berkomitmen untuk hidup menang. Tetapi tentu tidak hanya kata-kata saja ya. Kalau kita hanya berkata-kata semua orang bisa. Tetapi hidup berkomitmen untuk menang itu berarti harus ada tindak lanjut. Harus setia pada komitmennya. Karena komitmen itu kan artinya tanggung jawab. Artinya terikat dengan janjinya ya terhadap satu hubungan atau seseorang atau satu keadaan. Jadi tentu harus ditindaklanjuti, ya harus ada yang dilakukannya, harus bertindak. Tidak diam saja. Kalau diam saja ya jelas, ya sekalipun sudah berkomitmen, dia diam aja tidak ada tindak lanjutnya, ya bisa kalah sebagaimana yang tadi saudara katakan ya. Baik, itu. Oke, berarti yang bisa saya tangkap itu Bu, berarti tidak selalu orang yang telah berkomitmen dalam hidupnya, ia bisa dikatakan memiliki hidup dalam kemenangan ya Bu. Harus ada tindak lanjut tadi. Iya, harus ada tindakan yang perlu dia lakukan untuk tetap hidup dalam kemenangan itu. Betul. Nah, ada nih pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Nah, menurut Ibu, apakah mungkin ini Bu, orang yang sudah dimenangkan, misalkan dimenangkan di dalam Tuhan, dimenangkan dalam Tuhan nih, apakah mereka itu akan tetap menang atau bisa saja dibilang mereka akan kembali jatuh lagi ke dalam dosa itu, Bu? Ya, dengan kepala yang seperti kita inilah ya, sudah dimenangkan di dalam Tuhan, kira-kira bisa nggak jatuh? Ya mungkin saja, karena sekali lagi bahwa tidak ada yang kebal dengan dosa, ya. Tidak ada yang kebal dengan dosa karena natur kita pada dasarnya adalah dosa. Kita dibenarkan di dalam Tuhan oleh karena percaya Yesus. Jelas di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Artinya tidak ada yang kebal dengan dosa di situ ya. Kemudian dikatakan di dalam Roma 3 ayat 10, karena tidak yang benar seorang pun tidak. Jadi untuk jatuh ke dalam dosa itu mungkin saja. Ya, hanya sekali lagi bedakan antara hidup dan jatuh. Hidup di dalam Tuhan tentu kita sudah dibenarkan. Kalau sudah dibenarkan, tentu kita tidak suka dong menghidupi lagi dosa karena dosa itu menjijikan. Ya, berbeda dengan jatuh di dalam dosa. Ya, jatuh di dalam dosa berarti kan seketika mungkin orang tersebut mengalami kejatuhan, ya kayak kita lah, mungkin kita juga dalam hidup hari-hari ingin menjaganya ya supaya kita tidak berdosa, tetapi ada aja bahkan hal-hal kecil sekalipun membuat kita berdosa begitu. Oke, nah Bu, kita kan manusia nih, kita telah hidup dalam natur dosa itu, tidak bisa dipungkiri dong kita bisa terhindar dari dosa itu kan Bu, tidak bisa dipungkiri. Tetapi mungkin adakah dari Ibu ingin berbagi contoh nih dari mungkin dari tokoh Alkitab
atau siapa orangnya itu mengenai yang hidupnya itu telah dekat dengan Tuhan, hubungannya baik dengan Tuhan, tetapi ia mengalami kejatuhan, Bu. Dan apa yang ia lakukan agar ia bisa hidup kembali lagi, terutama hidup dalam kemenangan itu, Bu. Iya, iya, banyak ya contoh dalam PL ya, tetapi mungkin Ibu akan mengambil contoh Daud saja. Ya kita tahu bahwa Daud itu luar biasa dipakai Tuhan ya, bahkan dia bisa mengalahkan Goliat yang berbeda jelas ya, besarnya dan lain sebagainya ya, saat itu Daud masih remaja. Dalam artian bahwa Daud itu luar biasa dipakai Tuhan, sampai dia dewasa ya dipakai Tuhan. Sampai ya dalam hidupnya dia dipakai Tuhan. Namun suatu ketika dia juga jatuh di dalam dosa, ya. Saat-saatnya dia dipakai Tuhan, saat-saatnya dia dekat dengan Tuhan, dia jatuh. Ya jatuh di dalam dosa, yaitu dia berzina dengan istri orang lain, dengan Batseba. Dan kemudian selain itu dia juga ini membunuh Uria sendiri, suaminya dari Batseba. Ya, luar biasa. Padahal dia dekat dengan Tuhan. Namun ya Daud dia bertobat akhirnya dan dia dipulihkan. Ya karena sekali lagi firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 37 ayat 24, orang benar sekalipun jatuh akan ditopang. Karena apa? Ya karena memang sudah ada roh Tuhan di dalam diri kita, ya. Jadi orang benar sekalipun jatuh tidak akan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan sendiri yang menopang kita. Dia akan mengangkat kita, membangkitkan kita kembali. Kita bertobat, akhirnya hidup kembali, memiliki hubungan intim lagi dengan Tuhan. Begitu. Oke, Bu. Jadi yang bisa saya tangkap dari jawaban Ibu tadi, ternyata walaupun ya kita memiliki hubungan dekat dengan Tuhan itu, tetapi tidak bisa memungkiri kalau kita akan dapat jatuh lagi ke dalam dosa itu. Justru ternyata kalau kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan itu contoh, ternyata dalam kehidupan ini seperti game, seperti permainan. Ternyata dalam hidup itu seperti permainan. Kalau kita bisa melewati segala cobaan itu, kita akan naik level, kita bisa naik tingkat permainan yang lebih tinggi lagi. Begitu juga ternyata kehidupan kita dengan Tuhan itu. Kalau kita bisa melewati tantangan yang ada, walaupun kita akan jatuh, kita akan terlena, begitu. Tetapi kalau kita sudah hidup dalam Tuhan itu, kita itu tidak akan tergeletak begitu saja. Karena ada pertolongan Tuhan yang membantu kita, hingga membuat kita menjadi naik level. Bahkan justru hubungan kita menjadi lebih baik lagi dengan Tuhan itu. Iya. Nah, saya mau tanya dari Ibu nih. Mungkin ada gitu tips dari Ibu yang mau berbagi sama kita semua di sini. Bagaimana sih Bu agar kita tetap hidup dalam kemenangan itu, Bu? Iya, jelas tips yang akan Ibu berikan tentu untuk supaya hidup berkemenangan tentu harus bergantung kepada Allah. Ya, nah Daud setelah dia berdosa dia tidak tinggal diam, dia datang kepada Tuhan, dia bertobat, begitu kan? Jadi memang harus bergantung kepada Allah, berserah penuh kepada Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Ya, dengan kata lain menyerahkan semuanya kepada Allah. Saya sering katakan jangan curiga kepada Allah, tetapi menyerahkan semuanya kepada Allah dalam situasi dan kondisi apapun, tunduk kepada Allah. Di dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6 dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pikiran kita sendiri. Ya, percayalah kepada Dia, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Satu-satunya yang membuat kita bisa menang oleh karena kita mengakui Dia dalam segala laku kita, sehingga Dia meluruskan jalan kita, diingatkan terus, dinasehati, sehingga kita akhirnya terbiasa mendengar nasihat Tuhan, akhirnya diluruskan jalan kita, akhirnya kita bisa menang. Begitu. Oke. Nah, teman-teman, ternyata kita mendapatkan tips nih dari Ibu Eti. Nah, teman-teman, podcast kita cukup sampai di sini dulu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eti Wartika yang telah menjadi narasumber kita pada hari ini. Dan buat teman-teman di sini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan untuk teman-teman di sini,
Mungkin yang ingin berbagi mengenai podcast ini kepada teman-temannya dipersilakan agar kita bisa berbagi mengenai wawasan mengenai arti hidup dalam kemenangan itu. Mungkin teman-teman di sini bagi yang belum menonton podcast-podcast yang sebelumnya, boleh dilihat di podcast STT Senpo Bandung. Dan sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya yang tidak kalah menarik dari podcast kali ini. Sampai jumpa.